Anda membayangkan bisa menekan tombol reset pada keuangan perusahaan Anda? Setelah melewati masa-masa sulit dan reorganisasi kebangkrutan, ada satu kesempatan emas untuk memulainya kembali. Namanya adalah Fresh Start Accounting. Singkatnya, Fresh Start Accounting adalah pelaporan keuangan untuk entitas yang baru direorganisasi, seolah-olah ia adalah entitas yang benar-benar baru tanpa beban saldo laba ditahan atau defisit dari masa lalu. Tapi tidak semua perusahaan bisa menerapkannya. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama, nilai wajar aset entitas baru harus lebih kecil dari total kewajiban dan klaimnya. Untuk yang kedua, pemegang saham lama harus kehilangan kendali dengan kepemilikan kurang lebih dari 50% di entitas baru. Jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, barulah neraca baru bisa dimulai. Biar lebih mudah dipahami, di sini terlihat perbandingan pada laporan keuangan sebelum dan sesudah Fresh Start. Pada laporan neraca sebelum reorganisasi, terlihat bahwa perusahaan memiliki beban utang yang sangat besar. Utang bank mencapai 1 miliar 200 juta rupiah, ditambah lagi dengan obligasi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Di sisi lain, ekuitas justru negatif karena ada laba ditahan dengan defisit, sehingga total ekuitas menjadi minus 1 miliar rupiah. Total aset perusahaan hanya 3 miliar 500 juta rupiah, jauh lebih kecil kan dibandingkan dengan kewajibannya yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik-baik saja, karena aset jauh lebih kecil dari kewajiban, ditambah lagi dengan ekuitasnya yang minus. Setelah reorganisasi, kondisi keuangan perusahaan berubah secara signifikan. Utang bank berkurang, turun dari 1 miliar 200 juta rupiah, kini hanya menjadi 500 juta rupiah, karena sebagiannya telah dihapus. Untuk aset tetap sendiri, itu meningkat akibat revaluasi tanah dan bangunan yang naik sebesar 1 miliar. Selain itu, terjadi penambahan modal, sehingga modal saham naik menjadi 1 miliar. Kini, ekuitas perusahaan berbalik positif, dari yang sebelumnya minus 1 miliar, kini berubah menjadi positif 1 miliar 200 juta rupiah. Dengan total aset yang meningkat sebesar 5 miliar, perusahaan berhasil memiliki struktur keuangan yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan bagian laporan laba rugi perusahaan ya. Sebelum reorganisasi, terlihat bahwa pendapatan perusahaan sebenarnya cukup besar, yaitu 5 miliar. Namun, beban bunga utang yang sangat tinggi mencapai 800 juta rupiah membuat laba usaha terkikis. Akibatnya, perusahaan justru mencatat rugi bersih sebesar 200 juta rupiah. Setelah reorganisasi, beban bunga berhasil ditekan turun menjadi hanya 400 juta rupiah dengan beban bunga yang lebih ringan. Perusahaan mampu mencatat laba bersih sebesar 140 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi utang berhasil membuat operasional perusahaan menjadi lebih ringan dan keuangan lebih makin sehat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa reorganisasi dan Fresh Start Accounting memberikan kesempatan yang kedua bagi perusahaan untuk lebih bangkit dan lebih semangat. Neraca yang awalnya penuh dengan utang besar dan ekuitas negatif, kini berubah menjadi lebih sehat dengan aset yang meningkat dan ekuitas positif. Laporan laba rugi pun bertransformasi dari sebelumnya rugi bersih menjadi mampu mencatat laba bersih setelah restrukturisasi utang. Artinya, dengan strategi yang tepat, sebuah perusahaan bisa keluar dari kondisi yang sulit dan memulai kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Fresh Start Accounting bukan hanya sekedar laporan keuangan baru, tetapi juga simbol harapan dan awal yang lebih baik bagi perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi para penonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.